Organisasi Standing Room dengan NIM 220803102042 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mekanisme, fungsi, dan peran dari lembaga keuangan bukan bank untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya dengan dosen pengampu Bapak DRS Marmono Singgi MSI. Materi pembahasan kali ini yang pertama ada definisi, yang kedua fungsi, yang ketiga peran, dan terakhir ada jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi, leasing, pegadaian, dana pensiun, dan modal ventura. Yang pertama ada pengertian dari lembaga keuangan bukan bank. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor K38/M/4/1972, lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga atau badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di perusahaan. Selanjutnya ada fungsi dari lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama ada penghimpun dana, yang berarti lembaga keuangan bukan bank merupakan pengumpul dana dari masyarakat dan mengeluarkan dokumen berharga dan menyalurkan kembali untuk pembiayaan investasi kepada perseorangan maupun perusahaan yang membutuhkan. Selanjutnya ada menjadi perantara, yang berarti LKBB ini menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia serta menjadi badan hukum pemerintah dalam pengadaan kredit di dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya ada mencari tenaga ahli, yang berarti sebagai fungsi perantara untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mendapatkan tenaga ahli di bidang finansial. Yang terakhir ada membuka kegiatan lain sebagai pelaksana kegiatan usaha di bidang keuangan, namun sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya ada peran lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama membantu mengurangi penimbunan dana, yang kedua membantu sektor rumah tangga, yang ketiga membantu usaha kecil, keempat membantu pemerintah daerah, kelima membantu pemerintah pusat, yang keenam menyediakan likuiditas, yang ketujuh membantu menurunkan suku bunga, dan terakhir menguntungkan penabung dan investor. Selanjutnya ada jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama ada asuransi. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perusahaan perasuransian adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, di mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk meningkatkan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang berdasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jenis-jenis asuransi antara lain ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kepemilikan rumah dan properti, asuransi kendaraan, asuransi umum jaminan sosial, asuransi kredit, dan asuransi perjalanan serta yang lainnya. Yang kedua ada pegadaian. Pegadaian adalah badan usaha milik negara yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Biasanya barang tersebut berupa perhiasan atau barang-barang rumah tangga seperti barang elektronik, sertifikat rumah, dan lainnya. Produk utama dari pegadaian yaitu ada kredit cepat dan aman, lalu ada kerasia atau kredit dengan angsuran bulanan, itu baik tujuan konsumtif maupun produktif, dan ada kresi yang ditujukan kepada usaha kecil menengah. Yang terakhir ada gadai efek yang digunakan untuk saham atau obligasi sebagai penjaminnya. Ketiga ada leasing. Leasing adalah suatu perjanjian antara pemilik leasing, lessor, dan nasabah lessee. Pemerintah lessor menyediakan barang yang akan digunakan oleh lessee sebagai model. Kemudian imbalan untuk lessor berupa bayaran adalah sewa lessee dalam waktu tertentu. Fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya bank memberikan penjaminnya dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya dapat dicicil atau diangsur. Selanjutnya ada dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun, dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1900. Yang terakhir ada modal ventura.
Modal ventura atau venture capital merupakan salah satu jenis investasi yang pembiayaannya berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta dalam jangka waktu dengan bentuk uang tunai yang telah diberikan kepada perusahaan, lalu perusahaan tersebut memberikan sejumlah saham kepada orang atau lembaga yang memberi modal. Venture capital biasanya dapat diberikan kepada perusahaan-perusahaan rintisan atau startup. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.